Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Pak Jajang dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alangkah baiknya kita awali dulu dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan kembali membahas tentang salah satu akhlak mulia yang wajib kita pelihara dan kita jaga, yakni jujur. Namun sebelumnya kita simak dulu salah satu hadis Nabi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, 1. Apabila berkata ia berbohong, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji mengingkari, wa idza tumina khana, dan yang ketiga adalah apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis tadi berarti kita memahami bahwa salah satu tanda orang munafik itu adalah berbohong. Untuk itu, lawan sifat berbohong adalah jujur. Maka untuk menghindari kemunafikan dalam diri kita adalah kita harus jujur. Apa sih untungnya? Apa sih ruginya jujur tersebut? Tentunya ada untung ruginya. Baik, untuk menjawabnya kita simak salah satu ayat Al-Quran berikut ini dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Ya, dibaca lagi bersama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Surat Al-Ahzab ayat ke-70 dan 71. Nah, dari ayat tadi akan terdapat beberapa janji Allah bagi orang yang jujur. Ya, yang pertama, Allah akan memperbaiki amalan-amalannya. Kenapa? Karena orang yang jujur itu akan senantiasa memperbaiki tingkah lakunya, sehingga semua perilakunya akan cenderung baik. Berawal dari kejujuran. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, di akhir ayat tadi, barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar bagi seorang mukmin tiada lain adalah dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi,
Janji Allah bagi orang yang jujur, atau Allah akan memperbaiki amalan-amalannya, sehingga semua perilakunya akan cenderung baik, akan dijauhkan dari kemungkaratan, dari ketidak manfaatan perilakunya. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, karena dari jujur akan senantiasa berperilaku baik dan akan mendorong seseorang untuk berperilaku sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga di yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Faqad faza fawzan azima. Nah, itu tadi adalah janji Allah bagi orang yang jujur, itu keuntungannya. Sekarang apa sih ruginya bagi orang yang nggak jujur, orang yang tidak aman? Baik, berikutnya Bapak akan bacakan salah satu ayat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-77. Mari kita simak bersama dan baca bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Di awal ayat ini diterangkan bahwa orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dengan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, maksudnya adalah orang yang berjanji tapi tidak ditepati. Berarti kan istilahnya berbohong dengan tidak menepati janji. Seperti tadi di awal bahwa kejujuran adalah modal utama bagi seorang mukmin. Ketika tidak jujur, ketika tidak amanah, maka di sini dijelaskan ancaman-ancamannya. Apa saja ancaman-ancamannya? Kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, ancaman bagi orang yang berkhianat tidak akan mendapatkan pahala. Dari dijelaskan di awal ayat bahwa orang-orang yang tidak menepati janjinya atau orang yang berkhianat dengan amanah-amanahnya adalah mereka tidak akan mendapatkan pahala. Yang kedua, wala yukallimuhumullahu, dan Allah tidak akan berbicara dengannya di akhirat. Akan dicuekin, akan dikacangin, dan tidak akan dianggap oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Yang berikutnya adalah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat nanti, di akhirat. Berikutnya lagi, wala yuzakkihim lahum adzabun alim. Dan Allah tidak akan memuji mereka dan tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Walahum adzabun alim. Dan Allah akan menyediakan azab yang pedih bagi mereka. Naudzubillahi min dzalik. Karena sangat berbahaya menjadi orang yang tidak jujur, tidak amanah, dan tidak menepati janji-janji mereka. Untuk itu, azamkan dalam diri kita, berusaha untuk semaksimal mungkin menjadi orang yang jujur. Kembali ingat tadi, ayatul munafiqi salatun. Hindari tanda-tanda orang munafik. Yang pertama, apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. 3 hal ini pegang oleh kita sebagai umat muslim, sebagai siswi dan siswa SMP Islam Tapaduh bin Ummah, agar senantiasa memelihara kejujuran. Insya Allah kita akan menjadi
mukmin yang kuat, mukmin yang amanah, mukmin yang akan mendapat perhatian dari Allah, mukmin yang akan mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan dihindari dari azab-azab yang sangat pedih. Demikianlah pembahasan kita siang hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kembali Bapak mengingatkan, pandemi belum berakhir. Tetap jaga 3M, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun setelah atau sebelum melakukan aktivitas. Dan M yang ketiga adalah menjaga jarak saat kita berada di kerumunan. Insya Allah ini menjadi ikhtiar kita sebagai umat muslim untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Semua dari Allah dan digerakkan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita doakan semoga Allah segera mengangkat bencana ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.